Satu, dua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai konsep perencanaan masyarakat cerdas pada daerah pesisir Kota Tanjung Pinang. Kami dari kelompok 5 yang dalam saat Natua, Andi Gunawan, Ilya Kibur, dan Saputra, saya sendiri, Lerul Adam, dan Salim Hanato, Samuel Jepri Martin, dan yang terakhir di Desa Singkara. Baiklah, kita akan membahas mengenai latar belakang, yaitu rumah pesisir. Rumah merupakan suatu kebutuhan primer bagi setiap manusia. Kemudian rumah ini dibangun tanpa karakteristik yang ramah lingkungan, yang dimana pesisir pantai merupakan area pemukiman padat dan rumah panggung yang didirikan menggunakan material kayu. Wilayah pesisir adalah daerah pengiring perairan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Kemudian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan arah laut sejauh 12 mil laut berukur dari garis pantai. Kemudian pengaruhan pemanfaatan ruang di wilayah darat, kawasan pesisir diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR yang berlaku. Di Indonesia, sebagian nelayan tinggal di daerah pesisir, dengan dibangun sebuah rumah panggung menggunakan kayu di atas perairan yang cukup dangkal. Ada juga yang membangun rumah sedikit jauh dari perairan. Kemudian selanjutnya kami melakukan survei yang pertama, yaitu di daerah Segarang atau Kampung Bugis, yang dimana kami melakukan beberapa observasi, yaitu melakukan foto-foto di wilayah tersebut. Kemudian kami mewawancari masyarakat tersebut mengenai perencanaan rumah yang mereka buat yang dilakukan sebagaimana di daerah pantai tersebut. Kemudian melakukan survei yang kedua, yaitu kami melakukan di lokasi Jalan Lupa Lama. Seperti survei yang pertama, kami melakukan observasi, yaitu menanyai kepada masyarakat. Kemudian kami melakukan wawancara kepada masyarakat dan melakukan keluh kesah ataupun permasalahan-permasalahan yang ada pada lingkungan tersebut. Kemudian berikut adalah peta lokasi Segarang. Kemudian next ada lokasi Dompa dan dokumentasi survei setiap lokasi. Yang pertama itu adalah di lokasi Segarang. Berikut adalah hasil dari observasi yang kami lakukan ataupun lokasi-lokasi yang telah kami temukan. Berikut adalah kondisi rumah yang sebagaimana kita temui kebanyakan di daerah pesisir tersebut, yang dimana kurang layak dihuni ataupun tidak memenuhi karakteristik pembangunan rumah. Kemudian kita melakukan dokumentasi survei di lokasi yang kedua, yaitu berikut adalah rumah salah satu penduduk yang kami lakukan observasi. Dan di sini ada area perkarangan rumah penduduk yang dimana kurang terawat ataupun banyaknya sampah yang terdapat pada daerah tersebut. Next adalah akses jalan. Kemungkinan hal ini tidak sesuai dengan lokasi tersebut, jadi banyak air tergenang pada lokasi jalan tersebut. Seperti yang tadi, itu ada kondisi rumah. Dan berikut adalah dokumentasi wawancara penduduk, yang dimana mempertanyakan kepada penduduk tersebut apa saja kendala-kendala yang dirasakan penduduk tersebut dan penggunaan daya listrik pada rumah penduduk pesisir tersebut. Dan setelah kami melakukan hasil observasi tersebut, kami mendapatkan beberapa hasil survei lapangan yang kami temukan, yaitu beberapa macam. Ada permasalahan dari sampah, kemudian akses jalan yang kurang baik, dan fasilitas-fasilitas masyarakat yang kurang terpenuhi. Kemudian masalah utama dari hasil survei yang kami lakukan adalah terdapat beberapa hal yang dimana sampah berserapan, kemudian lampu jalan yang kurang penerangan, dan kemudian ada tindak kriminal yang cukup tinggi karena kurang penerangan pada daerah tersebut. Kemudian kami melakukan pengelompokan masalah. Yang pertama ada asap dari kendaraan, kemudian ada nyamuk karena tumpukan sampah yang terlalu banyak, dan ada tindak kriminal pada jalan-jalan daerah pesisir tersebut. Solusi yang dapat kami berikan yaitu tindak kriminal adalah daerah tersebut kita harus memasang di lampu jalan otomatis, kemudian lampu
pendeteksi, dan kemudian jika wilayah tersebut gersang, kita membuat alat pendeteksi abrasi, pH meter dalam tumbuhan dan robot penyiram tanaman. Kemudian yang ketiga, kita permasalahan polusi udara, kita membuat kendaraan listrik, filter udara, menggunakan sistem gravitasi, alat untuk menyaring polusi udara. Kemudian kita menentukan lokasi yang bermasalah, yang dimana terdapat 3, yaitu ada jalanan sepi, kurangnya pencahayan, dan tidak ada pos penjagaan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, penjelasan solusi pertama yaitu tentang CCTV. Banyaknya tindakan kriminal yang terjadi, kita harus memperbanyak CCTV pada daerah-daerah tersebut agar dapat memantau keadaan pesisir tersebut. Kemudian next ada lampu jalan otomatis, yang dimana lampu jalan tersebut akan berfungsi apabila suatu kendaraan akan melalui di bawah lampu tersebut, maka lampu tersebut akan hidup secara otomatis, dan hal tersebut dapat mengurangi daya beban pada listrik yang digunakan. Seperti yang tadi, yaitu lampu sensor otomatis ini bekerja seperti halnya yang awal tadi, yang dimana hal-hal tersebut akan berfungsi sebagaimana saat kendaraan itu berjalan, maka lampu tersebut akan menyala. Dan selanjutnya kami melakukan contoh pembuatan sketsa desain rumah, yang dimana hal ini kami lakukan setelah kami melakukan observasi, maka kami langsung mengaplikasikan hal tersebut ke sebuah rumah dan miniatur yang kami buat di sini. Kemudian sebelum itu kami membuat denahnya terlebih dahulu menggunakan kertas, dan selanjutnya kami menggunakan bahan yang kami gunakan yaitu adalah triplek dan sebagai lainnya. Kebanyakan kami menggunakan triplek karena biaya tersebut cukup ramah pada kami. Next, pembuatan sketsa rumah. Di sini kami membuat sketsa rumah disesuaikan dengan hasil observasi yang kami lakukan, yang dimana jika rumah tersebut memiliki 3 kamar ataupun rumah tersebut berbentuk minimalis, maka miniatur yang kami buat akan sesuai dengan apa yang kami temukan di lapangan. Kemudian aplikasi apa yang kami gunakan untuk mendesain rumah tersebut? Kami menggunakan aplikasi Revit tahun 2023. Apa itu Autodesk Revit? Revit adalah salah satu software BIM atau Building Information Modeling. Pertama kali Revit dirilis pada 5 April tahun 2000. Setelah diakuisisi Autodesk, sampai sekarang Revit sudah masuk ke software Revit 2022. Revit adalah software yang membantu pekerjaan di bidang konstruksi. Aplikasi ini banyak digunakan oleh arsitek, kontraktor, maupun pekerja konstruksi lainnya. Kemudian Revit berfungsi untuk pembuatan modelan parametrik 3 dimensi. Contoh pembuatan desain rumah menggunakan aplikasi Revit 2023. Berikut adalah tampilan pada aplikasi Revit yang dimana sudah didesain oleh salah satu kelompok kami, yang dimana hal ini akan memudahkan kita pada saat pembuatan miniatur rumah di dunia nyata. Kemudian berikut adalah desain yang sama menggunakan aplikasi Revit. Contoh pembuatan rumah tinggi menggunakan aplikasi Revit 2023 selanjutnya. Dan ini adalah hasil dari rumah 3 dimensi bagaimana kami menggunakan aplikasi Revit, yang dimana sudah diwarnai. Dan ini adalah hasil dari rumah miniatur yang kami aplikasikan sesuai dengan gambar yang kami buat. Dapat saudara-saudara lihat bagaimana hasil dari pengaplikasian kami sesuai dengan denah yang kami buat di Revit. Kemudian selanjutnya ini adalah denah selanjutnya, yang dimana dapat dilihat pada bagian rumah ini. Rumah ini didesain sesuai dengan gambar tersebut, yang dimana berwarna merah dan kamar-kamar di dalamnya sesuai dengan Revit 3 dimensi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah rumah ketiga, yang dimana sesuai juga dengan apa yang kami aplikasikan di Revit. Berikut adalah rumah dari pembuatan miniatur kami yang disesuaikan oleh gambar dari program 3 dimensi Revit. Selanjutnya ini adalah tampak samping dari rumah yang kami desain menggunakan aplikasi Revit 3 dimensi. Dan
Berikut adalah sebuah tampilan rumah sebelum kita memberi warna dan arsitek-arsitek lainnya pada rumah tersebut. Denah rumah yang kami gunakan sebagai contoh awal tadi memiliki total 9 ruangan. Kamar pertama berjumlah 1, kamar biasa atau kamar anak berjumlah 2, kemudian ruang tamu 1, ruang keluarga 1, ruang tengah 1, ruang teras depan 1 garasi dan 1 dapur, kemudian 2 toilet dan masing seluruhnya memiliki 8 pintu. Desain interior 3 dimensi menggunakan aplikasi adaptif selanjutnya. Baiklah, di sini kami sudah menambahkan beberapa miniatur rumah, contohnya meja, TV, dan kendaraan lainnya. Contoh penambahan rangkaian listrik pada denah rumah Revit 2023. Di sini kami sudah membuat sebuah kelistrikan dari aplikasi adaptif tersebut, yang dimana setiap ruangan kami memberikan satu buah lampu dan beberapa ruangan yang kami kira membutuhkan stop kontak kami berikan satu stop kontak. Dan berikut adalah contoh lain dari kelistrikan rumah yang kita buat menggunakan aplikasi dimensi Revit. Kemudian penjelasan dari contoh rumah tersebut, kami menggunakan 13 buah lampu, 11 stop kontak, dan 1 buah LCD. Kemudian selanjutnya kita beralih ke prototipe. Sebelum kita masuk ke prototipe yang kami buat, sebaiknya saudara-saudara sekalian mengetahui apa itu prototipe. Prototipe yaitu desain dari suatu produk yang memungkinkan eksplorasi ide yang lebih mendalam. Prototipe juga bisa diartikan sebagai tahapan untuk mentransformasi sifat abstrak dari suatu ide menjadi bentuk yang lebih berwujud. Tujuan prototipe adalah memberi contoh atau model awal yang akan dibentuk guna menguji konsep atau proses. Contoh proses pembuatan prototipe rumah, kami menggunakan bagian alat yaitu penggaris, pensil, cutter, dan penghapus. Kemudian bahan triplek, dan yang utama itu adalah kayu. Langkah kerja, kami menggunakan satu papan triplek berukuran 3 mili buat mengasih salah rumah pada triplek dengan ukuran 25 cm sesuai kesepakatan. Kemudian gambar daya rumah sesuai Revit 2023 di alas rumah. Setelah itu, potong alas rumah sesuai ukuran yang telah dibuat. Selanjutnya, potong beberapa bagian triplek untuk menjadi dinding rumah memiliki tinggi 15 cm keseluruhan. Selanjutnya, jika semua potongan dinding ini sudah lengkap, maka kita bisa merakit sebuah rumah tersebut menjadi suatu rumah yang disesuaikan dengan denah yang sudah kita buat di aplikasi Revit 3 dimensi. Berikut adalah ukuran-ukuran yang kami gunakan untuk membuat suatu rumah pada prototipe yang kami gunakan. Selanjutnya adalah dokumentasi proses pembuatan miniatur rumah yang kami buat. Berikut adalah proses pengukuran, kemudian proses pengeleman, dan proses pemasangan sebagian rumah yang kami buat. Dan ini adalah hasil dari keseluruhan dinding yang telah kami tempel pada bagian prototipe yang kami buat. Berikut adalah denah tampak atas dari rumah yang kami buat. Dan ini adalah denah yang tampak sampingnya. Kemudian di sini ada desain rumah selanjutnya yang kami buat dari kelompok kami. Dan ini adalah tampak depan dari rumah selanjutnya yang kami buat. Dan pembuatan rangkaian listrik menggunakan aplikasi Profiket. Berikut adalah penggunaan Profiket, yaitu kami membuat suatu kelistrikan dengan ganda, yang dimana di sini kita bisa mengetahui beberapa arus listrik yang kami gunakan. Kita dapat mengetahui menggunakan jalur-jalur fasa, netral, dan ground. Dengan itu kita dapat membuat kelistrikan tersebut ke dalam rumah menjadi lebih mudah karena kita sudah ada panduan dari gambar yang kita buat di Profiket tersebut. Kemudian ini adalah Profiket selanjutnya yang kami buat, dan ini adalah Profiket tunggal yang kami buat. Terdapat ruang tengah, kamar 1, kamar 2, dapur, WC, kamar utama, kamar mandi, ruang keluarga, teras, garasi, dan ruang tamu. Dan ini adalah contoh yang sama dengan contoh yang awal tadi. Kemudian pemasangan listrik pada rumah yang kami gunakan. Di sini
seperti banyak rumah yang kami buat di sini dapat dilihat oleh saudara-saudara sekalian, yang dimana rangkaian listrik ini sudah sesuai dengan apa yang dibuat oleh teman saya yang dipandu menggunakan aplikasi Profiket tersebut. Maka hal ini tidak akan salah karena sudah sesuai dengan Profiket yang telah dibuat. Kemudian ini adalah tampilannya dan penjelasan prototipe rumah yang kami buat. Memiliki 11 ruangan, menggunakan 9 shift, memiliki 11 buah lampu, menggunakan 4 buah baterai dengan ukuran 9 volt. Total pengeluaran dana satu rumah prototipe yang kami buat. Total keseluruhan yang kami butuhkan adalah untuk per rumah itu sekitar 270.000. Itu sudah termasuk oleh listrikan dari awal hingga akhir, termasuk juga dengan lem dan lain-lain. Kemudian total biaya pembuatan rumah perkampungan yang kami buat di sini, kami menggunakan triplet berukuran 5 mili, yang dimana perkampungan ini kami membutuhkan biaya sebesar 360.000. Kemudian dokumentasi proses pembuatan perkampungan ini dari awal hingga akhir. Berikut adalah proses pengecatan jalan. Kami menggunakan warna hitam untuk akses jalan. Kemudian ini adalah 30% dari pembangunan prototipe perumahan kami atau perkampungan kami. Dan berikut adalah proses pemasangan pagar setiap jalan yang kami gunakan agar terdapat perlindungan setiap pejalan kaki yang melewati jalan tersebut. Berikut adalah pemotongan kaki-kaki jalan agar terlihat seperti aslinya, yang dimana menggunakan jembatan pada perumahan-perumahan perkampungan pesisir. Kemudian ini adalah proses pengecatan setiap rumah, dan berikut adalah hasil dari tahap awal hingga akhir. Dan ini adalah sekitar 50% pembuatan dari prototipe rumah yang kami gunakan. Kemudian hasil akhir dari pembuatan perkampungan prototipe kami dari Kelompok 5. Berikut adalah penyusunan tahap awal, dan ini adalah pendokumentasian kami seakan-akan hal ini merasakan ke tampak nyata, yang dimana prototipe ini memang didesain untuk merasakan bahwasanya perkampungan ini terlihat nyata. Kemudian hal ini dilihat dari tapak atas, tapak seperti aslinya, yang dimana sesuai dengan perumahan-perumahan daerah pesisir, yang dimana terdapat jembatan, lampu jalan sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Kami membuat solusi dari hal tersebut. Kami membuat lampu, kemudian kami memberikan akses jalan yang lebih baik dari hal-hal yang kami temukan pada saat observasi. Dan berikut adalah tapak akhir dari perumahan prototipe yang kami buat selama ini. Ini juga adalah hasil akhir dari berbagai sisi yang kami ambil untuk melakukan dokumentasi pada pembuatan prototipe rumah kami dari awal hingga akhir. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi konsep rancangan rumah daerah pesisir Kota Tanjung Pinang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.